Ya, ternyata harapan bagi para pelaku pasar terhadap paket stimulus masih cukup besar, dan itu yang kita lihat dalam 2 ke 3 hari terakhir. Itulah sebabnya kenapa tadi malam, atau setidaknya sampai tadi malam, kita sempat melihat spike hingga 1911.90. Tapi apakah ini hanya sekedar spike lalu kemudian turun begitu saja, dikarenakan mungkin rilis data non-farm nanti malam, atau memang ini gejala yang sudah kita nantikan, bahwa di awal pekan lalu saya sempat bilang bahwa kemungkinan potensinya setiap dip sudah merupakan incaran bagi para investor untuk melakukan buy on dip kategori medium term. Well, of course, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Beberapa poin sudah sempat saya sampaikan di 2 atau 3 video terakhir, di mana dalam kesempatan itu saya sempat mengatakan tentang pembahasannya adalah terkait dengan paket stimulus. White House atau Gedung Putih yang diwakilkan oleh Steven Mnuchin mengajukan sekitar 1,5 ataupun 1,6 triliun, sementara Partai Demokrat masih tetap bersikukuh dengan angka yang cukup besar di 2,2 triliun. Meskipun mereka sudah sedikit mengalah dari sebelumnya di angka 3,2 triliun. Nah, yang menjadi penentu tetap saya ingatkan kepada Anda adalah keputusan dari Senat. So, ketuk palunya bukan dari DPR seperti yang sempat terjadi tadi pagi. Tadi pagi kita sempat mendapatkan informasi bahwa DPR meloloskan RUU yang diajukan oleh Partai Demokrat senilai 2,2 triliun. Tapi Mitch McConnell sebagai pemimpin dari Senat AS mengatakan bahwa apapun yang terjadi di DPR belum tentu akan go di tangannya. Seperti kita ketahui, di Senat justru didominasi oleh Partai Republik, dan sementara di DPR justru dihuni oleh Partai Demokrat. Tentunya ini akan sangat timpang. Meskipun lolos di DPR, belum tentu muncul ataupun lolos di Majelis Tinggi, yaitu di Senat. Nah, saya memiliki catatan khusus, non-farm payroll, kalau misalkan nanti malam ternyata cukup bagus, hati-hati, karena kemungkinan inilah yang akan menjadi dasar bagi Partai Republik untuk kembali menekan tidak penting untuk melanjutkan paket stimulus terlampau besar. Bahkan mungkin saja usulan dari White House 1,5 triliun bisa ditolak oleh Senat yang kemungkinan masih tetap bersikukuh di angka di bawah 1 triliun. So, kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya seperti apa. Lalu kemudian gold sendiri justru masih tersupport dari ketidakpastian menjelang Pilpres ini. Jadi kemungkinan setiap ada dip yang terjadi di gold, maka itulah peluang Anda untuk manfaatkan, mulai melirik ke strategi medium term, karena menurut saya dalam 3 bulan ke depan kita akan mendapatkan pola spike atau kenaikan kembali untuk gold. Meskipun mungkin tidak akan menciptakan new record kembali, tapi setidaknya ini membuka peluang untuk 3 bulan ke depan. Dengan beberapa data dan juga beberapa aspek ketidakpastian terkait Pilpres, lalu kemudian tentang Brexit, lalu kemudian tentang perkembangan vaksin ataupun infeksi COVID-19. Dan terakhir adalah tentang paket stimulus yang mau tidak mau nantinya siapapun presiden yang terpilih pastinya akan memilih tentang paket kebijakan tersebut akan dilanjutkan apa tidak. So, kita akan lihat technical view untuk kali ini 2 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, kembali dengan outlook dari DXY atau US dollar, di mana kemarin terjadi penurunan tapi ditutup dengan doji candle kembali. Seperti apa yang sempat kita bahas kemarin, bahwa potensi pergerakannya sudah ada gejala akan terjadinya volume yang terbatas untuk tekanan, lalu kemudian yang kita nantikan adalah apakah jadi doji kembali lalu kemudian rebound apa tidak. Dan juga yang kita perhatikan di sini adalah setelah penembusan areal resisten dari trend channel, kita mendapati juga resisten kedua juga cukup kuat untuk menahan laju kenaikan. Tapi dengan catatan, kalau kita asumsikan ini sudah breakout, berarti yang ada adalah penurunan sebagai pullback. Nah, ini yang sedang kita perhatikan sekali ini. Apakah kenaikan saat ini mencerminkan akan terjadinya kelanjutan dari kenaikan sebelumnya, atau memang dia hanya bersifat sementara, yang artinya kembali bahwa potensi dari bearish reversal masih tetap terbuka. Tapi kali ini kalau melihat dari potensi candlenya, seharusnya ini adalah memang mengalami bullish candle atau kenaikan. Nah, sementara di grafik H4-nya sendiri, persis dengan apa yang kita perkirakan juga, dia bergerak dalam zona trend channel tersebut, lalu kemudian ternyata dia tertahan di zona support 1, dan swing low sempat terjadi sampai support kedua, tapi lalu kemudian rebound. Dan akhirnya dia ditutup di zona support pertama. Nah, kali ini ada kemungkinan potensinya dia akan bergerak menuju areal tengah, lagi-lagi persis dengan apa yang terjadi di sini. Areal tengah, lalu kemudian areal tengah ini akan menjadi penentu. Apakah dia akan melanjutkan sebagai pola A, artinya kembali mengalami kenaikan, which is itu adalah sesuai dengan grafik daily-nya, atau dia kembali rejection dan kembali retest ke area support pertama. Dan itu akan sangat menentukan dari list data non-farm payroll nanti malam. Lalu kemudian di grafik H1, zona dari head and shoulder sudah sangat sempurna menyentuh zona target utama kita. Lalu kemudian ini adalah historical price-nya. Anda bisa lihat di sini. Saya memberikan tanda panah
Ya, ini adalah areal-areal support resisten yang sangat baik. Lalu kemudian areal neckline yang sebelumnya menjadi neckline dari head and shoulder, sekarang saya gunakan sebagai bantuan dari areal kenaikan tersebut, atau kita sebutnya dengan resisten. Nah, yang akan menjadi pertanyaan nantinya adalah saat dia sudah mengalami kenaikan ini, apakah dia akan tetap tertahan di areal tersebut lalu kemudian rejection atau kembali melanjutkan kenaikan. Nah, tadi pagi saya sempat men-share panahnya bukan di sini, tapi lebih kepada arealnya sudah akan mengalami penurunan terlebih dulu, barulah dia akan mengalami kenaikan. Tapi ternyata setelah kita update per jam 10 pagi ini, dia justru mengalami kenaikan terlebih dahulu. So preferable, memang sangat wajar emas justru mengalami penurunan terlebih dulu. Lalu nantinya kita akan melihat dari rilis data non-farm payroll. Technical view gold 2 Oktober 2020 per jam 10 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1907.20 dan low 1891.10. Sementara running pass tertahan di 94.90. But anyway, pagi tadi saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip di kisaran 93 ataupun 95 dengan TP pertama di 1902. Tapi mungkin Anda mencoba untuk mengamankan kalau misalkan ternyata berada di kisaran 1899 ataupun 1900, karena itu adalah teritori psikologis menurut saya. Jadi kemungkinan potensinya Anda masih bisa melakukan exit strategi sebagai profit ya. Dan dengan catatan pula harap berhati-hati menjelang rilis data non-farm payroll, karena kemungkinan vice versa bisa saja terjadi. Jadi perhatikan pergerakannya, kecenderungannya kemana. Kalau misalkan dia terlampau bullish sebelum rilis data, maka kemungkinan vice versa akan terjadi, yang artinya kemungkinan potensi penurunan lah yang akan tercipta saat rilis data non-farm payroll. Dan demikian pula sebaliknya. Kalau penurunan yang lebih dulu terjadi, bahkan terlampau dalam, maka kemungkinan vice versanya adalah arah ke atas, di mana saat rilis data non-farm payroll itu akan terjadi sesuatu hal yang mungkin lebih kepada market discount atau market anticipation. Kemudian dari candlestick-nya sendiri, kemarin kita sempat fail, tapi kurang lebih kalau Anda simak secara detail apa yang sempat saya katakan, bahwasanya ini kita curigai sebagai dark cloud cover, ya ini komposisinya. Artinya dark cloud cover itu sendiri seharusnya akan dilihat dari konfirmasi next candle, di mana next candle-nya harus bearish. Kalau itu terjadi, barulah potensi penurunan di hari Jumat akan relatif besar. Tapi ternyata di hari Kamis yang lalu ditutup dengan pola bullish candle, sehingga dark cloud cover sama sekali tidak terjadi. So, hari ini peluang untuk kenaikan masih tetap ada, meskipun lagi-lagi zona biru 1910, 1911 itu merupakan areal yang sangat baik. Apalagi kemarin tercipta areal tertinggi tertahan di 1911.90. Nah, artinya lagi, kalau misalkan hari ini dia sempat spike kembali di zona 1908, 1911, hati-hati jangan tertipu, karena kemungkinan bisa saja kembali ditekan seperti apa yang terjadi di pagi hari ini. Atau setidaknya kalau misalkan Anda ingin memastikan ini akan bullish apa tidak, target maksimum yang mungkin akan tercipta adalah 1920. Kurang lebih areal ini akan menjadi area resisten. Dan juga yang harus diperhatikan, kalau penurunan terlampau dalam, maka yang harus Anda perhatikan atau menjadi kewaspadaan tingkat tinggi adalah di zona 1872.80. Ya, betul sekali. Kita berada di zona tengah di antara 38.2% ataupun 50%. 1920 ataupun 1872.80. So, di grafik H4-nya saya mencoba membuat sedikit penafsiran seperti ini. Saya tarik garis resisten pertama dengan titik 2075 sebagai area tertinggi, lalu inilah titik yang kedua di area 1972, dan saya dapatkan ekstensinya seperti ini. Dan kalau saya gabungkan ke kiri, ini adalah historical price, di mana arealnya berada di kisaran 1928, 1930, yang artinya lagi, kalau ternyata 1920 ditembus di grafik daily chart ini, maka kemungkinan target selanjutnya adalah potensi tertahan di area 1928 ataupun 1930. Nah, kemudian ada areal garis kecil ini, saya juga sama dengan area yang garis besar ini, saya coba melihat dari potensi yang sempat terjadi di tanggal 22 September yang lalu dengan zona tertinggi adalah 1919.80. Lalu kemudian swing high yang tadi malam sempat terjadi 1911.90. Nah, kalau saya tarik ke kiri, ini historical price-nya berada di kisaran 1908 ataupun 1912, yang artinya lagi kalau Anda perhatikan swing low, swing high, swing low, lalu kemudian beberapa anak tangga, swing high, dan sekarang terjadi koreksi. Yang artinya kalau misalkan Anda simak seperti ini, saya bisa saja menyebutkan sebagai left head dan right shoulder, yang kemungkinan potensi tersebut bisa saja menembus areal neckline-nya 1911 kembali. Wow, sangat cantik ya. Tapi areal support yang harus Anda perhatikan seperti yang sekarang sedang terjadi di areal 1894, lalu kemudian 1882. So,
area yang tadi pagi sempat saya sebutkan ini bisa terjadi. Namun dengan catatan pula yang saya berikan tadi pagi, perhatikan di zona ini karena kemungkinan potensi ini bisa saja menjadi cukup krusial dan mampu menahan atau kembali menjadi rejection. Tapi cukup tinggi ya, 1928, 1930 saya rasa untuk hari ini belum akan tercipta. Kecuali kalau misalkan kita mendapatkan kejutan kebijakan pakai stimulus diloloskan atau disetujui oleh Senat. Ingat, harus diloloskan oleh Senat. Nah, di grafik H1, pamungkas kita adalah garis trendline yang juga kemarin ternyata cukup kuat. Meleset dari prediksi apa yang sempat kita perkirakan. Saya pikir kemarin ini akan ditembus, ternyata dia cukup kuat. Dan Anda bisa lihat di sini, zona kenaikan yang sangat fantastis, dibantu juga tentang pembahasan stimulus yang katanya mereka sudah menemukan titik temu. Meskipun hal tersebut banyak diragukan oleh beberapa pihak, dikarenakan tidak melibatkan Senat. Dalam hal ini, Ketua Senat McConnell. Lalu kemudian untuk hari ini, zona ini sudah saya tandai bahwa ini adalah zona ideal, berada kurang lebih untuk kali ini akan menempel di area 1888 ataupun 1892. So, preferable sebetulnya idealnya Anda melakukan buy on dip di kisaran 1888 ataupun 1892. Tapi tadi pagi saya sudah men-share kepada Anda, silakan lakukan buy di 1893.40 ataupun 1895.80 dengan target pertama 1902.20 dan target kedua 1909.60. Stop loss silakan gunakan di 1884.00. Namun dengan catatan TP pertama Anda bisa adjust atau sesuaikan mungkin di kisaran 1898 ataupun 1900 sebagai area resisten penyangga yang harus Anda jadikan perhatian pula. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.